Hai, shalom saudara-saudari, sukacita selalu karena kita beriman kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Apapun kondisi kita, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Sekalipun keadaan kita sulit, keadaan kita tidak enak, keadaan kita berat, tetapi marilah kita tetap yakin kita punya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dan saat ini saya rindu selalu di hari yang baru ada berkat Tuhan yang baru. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang baru, yaitu bulan Juni 2023. Sampai saat ini kita merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan hanya berbicara harta, atau keuangan, atau kekuasaan, tetapi berkat Tuhan adalah kita semakin dikuatkan, kita semakin memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Masalah silih berganti, pergumulan silih berganti, tetapi Tuhan punya cara silih berganti untuk melakukan mujizatnya, melakukan karya tangannya dalam hidup kita, sehingga kita hanya bermegah di dalam Tuhan. Saudara, tema kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan mengenai ada hari baru, berkat Tuhan menyertai bagi orang percaya dan setia. Amin. Saudara, selalu ada berkat Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa berkat Tuhan bukan hanya harta, kekuasaan, kesehatan, tetapi penyertaan Tuhan. Sadarilah bahwa berkat Tuhan itu selalu kita alami. Sekalipun kondisi kita sakit atau berat, tetap Tuhan punya waktu, punya cara untuk memberkati saudara dan saya. Tetapi sadarilah juga bahwa berkat Tuhan itu selalu ada dan kita alami, yaitu penyertaannya. Apa saja penyertaan Tuhan? Nanti saya akan bagikan dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon anugerah-Mu, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Terima kasih Tuhan, ajar kami melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di pengharapan kehidupanku, kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah yang mendengar dari channel ini, kami tetap dikuatkan, memiliki pengharapan. Pengharapan yang selalu penuh dengan karunia, mujizat Tuhan, dan keajaiban-keajaiban Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, sanggup menyelamatkan kami. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya ajak saudara untuk membuka banyak ayat atau beberapa ayat atau dalam beberapa kitab untuk kita mengalami bahwa hari yang baru selalu ada berkat Tuhan yang baru. Perhatikan di kaos saya ada tulisan hope. Hope, pengharapan. Tulis di dada saudara, ada pengharapan di dalam Kristus. Masalah boleh terjadi, pergumulan bisa terjadi,
tetapi harapanmu selalu ada karena ada Yesus yang menyertai hidup saudara dan saya. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 143 ayat 8. Dikatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Barusan saya doa dengan kalimat yang demikian. Karena kalimat ini sungguh memberkati roh saudara, jiwa saudara, bahkan tubuh saudara menjadi fresh, sehat. Tapi dalam terjemahan BIMK, saya kurang memahami, tetapi terjemahan BIMK dikatakan seperti ini. Setiap pagi, ingatkanlah aku akan kasih-Mu, sebab kepadamulah aku berharap. Tunjukkanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah aku berdoa. Haleluya. Kekuatan kita adalah ketika kita berdoa, berkomunikasi, berbicara dengan Allah. Sebab Allah kita hidup, Allah kita bergerak, Allah kita melakukan perkara yang besar. Allah kita mengasihi orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, kepada Bapa di sorga. Apapun yang kita panggil, Dia Allah yang hidup, Allah yang dinamis, bergerak, dan tidak dibatasi dengan apapun. Dia di luar kekuatan manusia. Dia di luar kemampuan manusia. Dia supranatural. Dia Allah yang sanggup menyertai hidup saudara. Jadi sadarilah bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar kesehatan, bukan sekedar uang, bukan sekedar jabatan atau gelar. Tetapi lebih dari itu semua adalah Tuhan menyertai saudara. Kalau kita tidak disertai Tuhan, untuk apa? Sia-sia hidup kita. Percuma hidup kita. Tetapi karena kita sadar bahwa hidup ini adalah karena Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa saudara, keberhasilanmu atau perjuangan imanmu tetap andalkan Tuhan. Sadari bahwa Tuhan itu ada buat saudara. Hari yang baru, selalu ada berkat Tuhan yang baru. Dan tahukah saudara bahwa kita harus juga mengingat kalau Tuhan itu tidak melupakan kita, tidak meninggalkan kita. Setiap pagi ingatkanlah aku, ya Tuhan, akan kasih-Mu. Artinya bahwa ada kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Jangan yang diingat hanya masalah saudara. Yang ada hanya saudara stres, saudara bimbang, ragu, tidak lagi percaya kuasa Tuhan. Karena yang diingat hanyalah masalah. Tetapi apakah ketika kita ingat Tuhan masalah kita selesai? Saya percaya pasti selesai. Mungkin tidak langsung, tetapi Tuhan beri kita ketenangan di hati. Tuhan beri kita pikiran yang damai, yang tenang. Nanti Tuhan kasih kita hikmat, solusi. Seperti Raja Daud. Daud selalu mempunyai hubungan yang luar biasa kepada Tuhan. Sangat terlalu dia ingat Tuhan. Dia terlalu melekat kepada Tuhan. Makanya dia selalu berkata, ingatkanlah aku. Manusia suka lupa. Kalau udah diberkati, lupa. Kalau udah ditolong hidupnya, lupa.
apalagi punya kekuasaan, bisa lupa. Rentan dengan kelupaan, kesombongan, keangkuhan, egois. Tetapi Daud belajar untuk selalu, Tuhan, ingatkanlah aku dalam kasih-Mu, sebab kepadamu-lah aku berharap. Banyak musuh-musuh, banyak rintangan, tantangan, musuh-musuh yang mau membunuh Daud. Sehingga Daud hanya kekuatannya dari Tuhan. Tunjukkanlah aku jalan-Mu yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Doa punya kuasa. Doa menghadirkan Tuhan di hidup saudara. Ketika engkau terbeban berat, ingatlah, datanglah kepada Tuhan. Jangan batasi kuasa doa. Doa bisa melakukan di saat engkau beristirahat. Tuhan punya cara. Setidaknya kita mengalami damai sejahtera, ketenangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu bergantung kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah. Sebab kepadamu-lah aku percaya. Ada beberapa ayat berkat Tuhan, hari yang baru, bulan yang baru, di waktu-waktu yang terus berjalan, Tuhan menyertai kita. Bagi kita yang percaya, bagi kita yang setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 118 ayat 14. Tetapi saya baca ayat 13 terlebih dahulu. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suatu nyanyian puji-pujian yang dialami oleh pemazmur, salah satunya adalah Raja Daud. Jadi hal yang pertama, saya mendapatkan dari sebuah Instagram, dan ini memberkati saya, dan saya juga mau memberkati saudara, supaya saudara tidak mundur dari Tuhan. Saudara punya pengharapan. Siapapun saudara, latar belakang apapun saudara, kalau buka hati, kalau mau mengikut Yesus, terimalah Dia dengan tulus hati. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan emosi, tetapi tulus hati. Maka Tuhan akan menghampiri dengan caranya. Tuhan akan menolong saudara dengan caranya. Jadi hal pertama, ingat, yaitu kita berhasil karena Tuhan yang menolong. Dikatakan tadi ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Mungkin saudara pernah alami itu atau sedang alami ini. Saudara ditolak, dihina, dihianati, dilecehkan atau apapun namanya. Kepada pimpinan, kepada keluarga, atau kepada pekerjaan atasanmu. Jangan balas yang jahat. Sekalipun engkau benar. Sekalipun tidak ada pembelaan. Ingatlah bahwa kita berhasil karena Tuhan yang menolong. Tuhan punya cara untuk menolong saudara. Perhatikan ayat ini. Ayat ini penuh kuasa. Ada power Allah. Aku ditolak sampai jatuh. Aku ditolak hebat sampai jatuh. Bayangkan, Daud pernah alami ini. Tetapi dikatakan lagi, Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku. Yuk sama-sama kita katakan, Tuhan itu kekuatanku. Dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Puji Tuhan. Saya rindu saudara yang orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, ayat demi ayat yang kita baca, jangan sekedar pembacaan biasa. Seperti kita baca informasi atau baca sejarah atau baca sekedar petunjuk saja. Tetapi Alkitab yang kita baca itu membuat saudara bertumbuh, bangkit dari segala
kelemahan. Masalah bisa terjadi kapan saja. Dan tidak pandang bulu, pandang orang. Masalah atau pergumulan bisa terjadi kapan saja. Tetapi Tuhan yang menolong saudara. Pasti engkau berhasil. Hal kedua, hari yang baru selalu ada berkat Tuhan yang menyertai. Ingat, berkat Tuhan bukan hanya yang kelihatan atau yang memuaskan mata, tetapi penyertaan Tuhan itu saudara ditolong dengan cara Tuhan. Waktu saudara dihina, saudara dibuang dengan kata lain, tapi Tuhan yang menolong saudara. Sabar, tenang, pencobaan tidak akan melampaui kemampuanmu. Tuhan selalu beri kekuatan, beri jalan keluar ketika engkau dalam pencobaan yang berat. Ini doa saya, Tuhan pasti memberi kekuatan buat saudara. Hal kedua, hari yang baru, berkat yang baru, di waktu yang terus berjalan, yaitu kita kuat karena Tuhan yang menopang. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, di Efesus, kitab Efesus 6 ayat 10, perlengkapan rohani. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara harus kuat di dalam Tuhan, bergantung pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Bukan hanya kepentingan kita saja, tetapi bagaimana kita peka apa yang Tuhan mau. Kalau yang kita kerjakan untuk Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita lebih dari yang kita pikirkan. Ingatlah bahwa nyawanya saja diberikan buat kita untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Nyawanya saudara. Apalagi kita hanya minta Tuhan melampaui segala yang kita minta. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita kuat karena Tuhan yang menopang. Artinya bahwa hidup ini jangan selalu mengandalkan manusia. Maksudnya adalah hati kita terpusat kepada orang-orang yang kita banggakan. Suatu saat engkau akan kecewa. Bergantunglah pada kehendak Tuhan, kekuatan Tuhan. Ingat, kita kuat karena Tuhan yang menopang. Sekalipun uang saudara berkelebihan, tidak jaminan saudara bisa kuat kalau hati saudara kosong. Tapi sekalipun uang saudara pas-pasan, tapi saudara sadar dan bergantung pada Tuhan, maka kita menjadi kuat. Tapi kalau uang kita sudah tidak ada, kita tidak mengandalkan Tuhan lagi, kita jauh dari Tuhan, wah, mengerikan. Selesai hidup kita, saudara. Tapi apapun kondisi kita, kita kuat karena Tuhan yang menopang. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Alamilah saudara. Firman ini hidup buat hidup saudara. Bagikan kepada orang lain, keluargamu, pekerjaanmu, sekelilingmu. Jangan hanya diam. Bicara, perkatakan bagi orang yang lemah, yang putus asa. Hampiri mereka. Nanti Tuhan yang balas segala usahamu, segala perjuangan imanmu. Tuhan yang balas. Tuhan yang mengangkat saudara. Tuhan yang mengangkat saudara. Dan yang ketiga, hari yang baru, berkat Tuhan selalu menyertai, yaitu kita aman karena Tuhan yang melindungi. Segala hidup ini harus ada perlindungan Tuhan. Bersyukurlah
kita terluput dari mara bahaya, malapetaka. Selalu kita andalkan doa kita. Iman kita berkata hanya darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang melindungi. Itu doa kita. Dari segala roh-roh jahat. Ingat, dunia ini dikuasai oleh setan, roh-roh jahat. Tetapi iblis tidak maha kuasa. Roh-roh jahat tidak maha kuasa. Maha kuasa adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan di hidupmu, di imanmu, oleh darah Yesus kami terima dengan iman, dengan percayaku. Itulah yang melindungi aku dari segala maut, kecelakaan, mara bahaya, malapetaka, bencana alam. Ada perlindungan darah Yesus. Itulah berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu luas, saudara. Bersyukur, hidup sederhana, tapi selalu ada perlindungan Tuhan. Di ayat Mazmur atau kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-3, ayat yang ke-4. Mazmur 3 ayat 4, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya. Katakan, saya dipilih Tuhan. Sekali lagi, saya dipilih Tuhan. Saudara bangga. Sekalipun keadaan saudara saat ini berat, tetap saudara adalah kebanggaan. Biji mata Tuhan dilindungi. Biji mata ini kan dilindungi. Kita diibaratkan seperti biji mata. Kita dilindungi dari segala virus, segala roh-roh jahat kuasa kegelapan, dari segala sakit yang mengerikan. Selalu ada darah Yesus. Saya baca ulang. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan memilih saudara. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ya, kita aman karena Tuhan yang melindungi. Saudara, kalau kita punya bodyguard, penjaga kita, itu tidak 100% bisa menjaga kita dari segala bahaya. Tapi kita punya malaikat Tuhan. Sekalipun tidak kita lihat dengan mata jasmani kita, Dia ada di sekeliling kita, Dia ada di rumah kita, Dia ada di setiap kehidupan kita. Kita selalu dilindungi. Tuhan kasih kita malaikat-malaikat penjaga. Lebih enak saudara daripada saudara punya bodyguard. Tidak jaminan. Tetapi saudara punya malaikat Tuhan. Karena saudara berharga. Saudara adalah biji mata Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Jadi jangan selalu iri dengan orang lain. Kenapa hidup mereka enak? Kenapa hidup mereka sepertinya diberkati padahal tidak ikut Tuhan, tidak percaya Tuhan? No, stop. Berkat saudara luar biasa. Bayangkan, saudara tidak perlu pas pampres, pasukan-pasukan yang menjaga hidup saudara. Saudara cukup dijaga oleh malaikat Tuhan. Gagah perkasa. Bisa menolong saudara. Aktifkan malaikat Tuhan di setiap kehidupan saudara. Kita aman karena Tuhan yang melindungi. Berkat yang keempat adalah kita diberkati karena menjadi atau karena Tuhan menyertai. Ingatlah bahwa setiap keadaan dunia, setiap kondisi, tiba-tiba bisa terjadi yang tidak enak. Bahkan ini belum selesai, sudah datang yang baru. Pergumulan lagi belum selesai, sudah datang lagi. Tetapi tahukah saudara berkat Tuhan ketika kita diberkati, karena Tuhan menyertai, hope, pengharapan, menyertai kita. Firman Tuhan di dalam kitab
Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Mengenai Daud. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sampai Saul pun menghormati Daud. Sampai Saul raja segan terhadap Daud. Tapi sayangnya Saul dihinggapi atau digoda oleh roh-roh jahat. Sehingga dia marah, dia geram kepada Daud dan dia mau membunuh Daud. Tetapi berkat Tuhan ada perlindungan, ada penyertaan. Sepertinya kita di cover dalam bulatan Tuhan. Di cover, dilindungi, diberkati, disertai. Saudara, di dalam kitab ini dikatakan ayat sebelumnya, ayat 12, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Apanya yang undur? Roh Kudus, Roh Allah. Sudah tidak lagi ada kepekaan. Kalau bagi kita sekarang ini, Roh Kudus duka. Sudah semakin lama-lama meredam. Tapi dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu langsung hilang, keluar dari tubuh manusia. Karena manusia tidak mau lagi mendengar, tidak mau lagi taat, tidak mau lagi memberi dirinya, memberi hidupnya, memberi hatinya untuk Tuhan. Sehingga Saul takut karena Daud. Kenapa? Tuhan yang menyertai, saudara. Seandainya ini contoh kecil. Saya orang biasa, saya disertai oleh Pak Presiden, Bapak Jokowi saat ini. Siapa yang berani dengan saya? Karena saya bisa tinggal lapor untuk segera kirimkan pasukan. Kenapa? Karena saya berjalan dengan Pak Presiden. Saya saat ini berjalan dengan Tuhan. Saudara saat ini berjalan dengan Tuhan. Janganlah, saya mohon, janganlah membatasi Tuhan bekerja atas hidup saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan. Sekalipun engkau belum melihat saat ini, percayalah, berdoalah, mintalah, carilah, engkau akan menemukan pertolongan Tuhan. Ketuklah dengan imanmu. Tuhan masih mencari orang yang beriman, bukan orang yang hebat dalam segala hal, tapi minimal, maksimal iman saudara harus bulat. Iman yang kecil saja Tuhan perhitungkan, apalagi imanmu besar, dahsyat perbuatannya. Kita diberkati karena Tuhan menyertai. 4 hal ini boleh saudara catat. Ingat lagi, seperti Daud, setiap pagi aku harus ingat akan kasih-Mu. Bukan hanya masalah yang diingat, tetapi kasih Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan yang baru. Andalkan Tuhan terus, jangan berhenti untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Saya ulangi, yang ke-1 kita berhasil karena Tuhan yang menolong. Yang kedua, kita kuat karena Tuhan yang melindungi. Ketiga, kita aman karena Tuhan yang melindungi. Yang keempat, kita diberkati karena Tuhan menyertai. Saya ulangi di yang kedua poinnya, kita kuat karena Tuhan yang menopang. Maksud saya itu. Jadi yang ketiga baru kita aman karena Tuhan yang melindungi, menopang. Itu saja yang saya bagikan kebenaran firman Tuhan. Tetap setia, tetap percaya
apapun kondisi saudara yang berat, bergantunglah pada Tuhan. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara untuk menolong saudara, mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, firman-Mu menguatkan kami. Kami percaya dalam Engkau selalu ada keberhasilan. Berhasil yang menurut kehendak Tuhan. Karena kami sadar bahwa semua Tuhan yang menolong. Kami kuat karena Tuhan yang menopang. Kami aman karena Tuhan yang melindungi. Kami diberkati karena Tuhan yang menyertai. Sehingga kami tidak mau iri hati dengan orang lain, apalagi di luar Yesus. Kami tidak mau iri, kami tidak mau lagi kecewa, karena itu bukan bagian Tuhan. Itu bukan maunya Tuhan, kekecewaan. Tetapi belajar untuk bersyukur, percaya, dan tetap bergantung pada Tuhan. Sebab hari yang baru ada berkat Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami yang setia, kami yang percaya, pasti ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Dan kami tidak mau lupa bahwa semua hidup karena anugerah Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara pasti diberkati. Silakan klik tombol like atau jempolnya. Kalau saudara diberkati, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan share lewat handphone saudara atau sosial media saudara, supaya nama Tuhan dan banyak orang yang mengalami kasih Yesus. Itu saja. Sampai ketemu lagi di renungan-renungan firman Tuhan selanjutnya. Mari kita tetap setia, percaya selalu bahwa Tuhan mengasihi kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Shalom, haleluya.